Pagi yang indah dengan matahari yang cerah menyinari pasar impres di wilayah Jakarta Timur. Orang-orang banyak belanja di pasar itu untuk memenuhi kebutuhan warung kelontongnya. Tak jauh dari pojok pasar ada warkop tempat preman pada ngopi. Yanto Codet sang kepala preman menyuruh Anton, Jarot dan Petoy untuk meminta jatah ke semua pedagang di pasar itu. 3 anak buah Yanto Codet berjalan meminta jatah pada para pedagang. Pas di pinggir pasar ada seorang bapak tua berjualan es cendol. Tak luput diminta jatah oleh ketiga anak buah Yanto Codet. Namun Pak Tua itu berkata, "Belum ada yang beli dagangan saya. Jadi saya belum ada uang," ucap Pak Tua itu. Namun 3 orang itu terus berkata kasar ke Pak Tua tersebut. "Kalau dagang di sini harus setor, Pak Tua." Dengan nada membentak. 3 orang itu tidak tahu jika Pak Tua itu dulunya bekas seorang preman yang tak tertandingi di pasar Tanah Abang. Dijuluki si jari ketik dari Banten. Jarot dengan kasar menarik kerah baju Pak Tua dan berkata, "Orang baru yah di sini." Pak Tua hanya menjawab santai, "Iya bang." Tahu peraturan pasar ini, ujar. Jarot melotot mengintimidasi Pak Tua tersebut. "Jadi jagoan di pasar meras pedagang saja bisanya," ucap Pak Tua. Jarot melepaskan cengkeraman dari baju Pak Tua. "Baik, hari ini gua enggak mintain jatah elu Pak Tua. Tapi besok elu harus setor, kasih uang ke gua," ucap Jarot. Mereka pun kembali ke warkop dan memberikan setorannya ke Yanto Codet bos mereka dan ke bali ngopi mereka. Esok harinya Pak Tua sudah datang agak pagi ke pasar itu. Siangnya seperti biasa 3 preman itu berkeliling pasar meminta jatah. Sampai pada Pak Tua. "Mana setoran keamanan Pak Tua?" Pak Tua berkata, "Belum laku bang. Dagangan saya. Gua nggak mau tahu, elu harus bayar jika dagang di sini, kalau nggak mau elu pergi dari pasar ini," bentak Jarot lagi. Petoy maju menendang gerobak cendol milik Pak Tua. Dan hampir terbalik gerobak itu. Pak Tua kesal dan menantang 3 preman itu. Nyabut celurit 3 preman itu dan Jarot menyerang Pak Tua duluan. Dengan kecepatan yang tak terduga. Dagu Jarot dihantam keras oleh Pak Tua dan Jarot tersungkur ke tanah seketika itu. Anton melihat Jarot tersungkur enggak bangun lagi. Langsung menyerang Pak Tua itu. Lagi-lagi dengan gerakan cepatnya. Pak Tua menghantamkan bogemnya ke muka Anton dan Anton terpental jatuh ke belakang. Petoy YG melihat temannya pada tak berdaya. Langsung lari mengadu pada bosnya Yanto Codet. Yanto Codet langsung berjalan ke tempat Pak Tua berjualan. Pasar menjadi hening dan pedagang hanya bisa melihat heran ke Pak Tua tersebut yang sudah membuat 2 anak buah Yanto Codet pingsan tak berdaya. Sampailah Yanto Codet di depan Pak Rua. "Belum kenal gua elu Pak Tua. Gua udah biasa dibacokin, enggak mempan. Elu mau coba ilmu gua," ucap Yanto Codet dengan amarahnya. "Saya hanya niat berjualan cendol bang," ucap Pak Tua dengan tenangnya. "Elu jualan harus setoran di sini." "Belum laku bang." Yanto Codet menendang gerobak cendol Pak Tua hingga berantakan ke tanah. Yanto langsung menendang tubuh Pak Tua. Dengan jentukan tangan Pak Tua, kaki Yanto terhempas dan Yanto Codet merasakan kesakitan walau dia tahan sakit itu. "Boleh juga ilmu lu Pak Tua," ucap Yanto Codet. Lalu Yanto menyuruh anak buahnya untuk menyerang Pak Tua. 6 orang terhempas semua tubuhnya dengan gerakan memutar Pak Tua. Dan anak buah Yanto jatuh ke tempat orang berjualan sambil memegang dada mereka, semua mengeluarkan darah dari mulutnya. Yanto Codet langsung mengeluarkan ilmu yang didapat dari gurunya di Cirebon. "Elu harus rasakan ini Pak Tua," ucap Yanto Codet. Pak Tua berkata, "Tunggu, jangan sekarang. Yukap Pakshua. Nanti malam kita bertarung di lapangan. Saya tidak mau orang yang sedang jualan jadi hancur karena ulah kamu. Oke, nanti malam gua tunggu lu di lapangan." Pak Tua membereskan gerobaknya yang hancur dan membawanya pulang. Malam tiba setelah Izia Pak Tua berjalan ke lapangan. Dan Yanto Codet sudah ada di sana bersama anak buahnya. Kua pikir elu kakak pakkalan tatteng Pak Tua. "Boleh juga nyali elu," ucap Yanto Codet. Di pinggir lapangan sudah banyak para pedagang ingin melihat pertarungan Yanto Codet dengan pedagang es cendol itu. Yanto Codet langsung membaca mantra ilmu ajian yang didapat dari gurunya di Cirebon. Dengan satu hentakan tubuh Yanto Codet terbang menerjang Pak Tua yang berjarak 10 meter di depannya. Setelah dekat, tangan Pak Tua diangkat ke atas dan menghentikan tubuh Yanto Codet di udara.
Apa ini, jawab Yanto Codet yang tubuhnya tidak bisa digerakkan. Malayang died pan Pakshua. Para orang yang melihat pertarungan itu melotot dan tercengang dengan ilmu Paktua tersebut. Angin begitu kencang hingga merontokkan dedaunan karena ilmu mereka berdua. Paktua menghempaskan tangannya ke kanan dan tubuh Yanto terpental berguling ke kanan menghantam tanah dengan kerasnya. Saat itu tubuh Yanto Codet mengeluarkan asap hitam dan dari mulutnya keluar darah segar. Lemas tak berdaya tubuh Yanto. Dan Yanto mengakui kehebatan ilmu Paktua. Jadikan aku murid, ucap Yanto. Paktua berbicara, jika kamu mau berubah baik, akan aku ajarkan kamu ilmu ini. Karena ilmu ini hanya untuk kebaikan. Bukan untuk menindas ke orang yang lemah. Yanto Codet pun insyaf dan menjadi murid Paktua. Goodbye.